wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitab radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sa'iri salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabiyal muqaddimah al-hadramiyah ila anqal wa syartul hajar, ya sampai itu. Wa syartul hajar alla yajifan najas, syarat hajar mencukupi untuk, agak maju aja, suaranya berisik, agak maju. Suaranya berisik kendaraan, agak maju aja. Wa syartul hajar alla yajifan najas. Jadi syarat hajar dan semisalnya kemarin yang memenuhi 4 syarat, ya apa? Jamid, tahir, qali', ghairu muhtaram. Nah, itu mencukupi untuk istinja walaupun tidak pakai air, itu sudah mencukupi. Itu dengan beberapa syarat. Pertama, alla yajifan najas, najisnya belum kering. Kalau najisnya kering nggak bisa. Nah, jadi harus masih basah. alla yajifan najis. Ukuran kering ini yang nggak mencukupi pakai batu, itu nggak harus kering-kering, nggak basah sama sekali. Ukurannya bihaitsu la yaqla'uhul jamid. Fa in jaffa syai'un minhu, kalau sudah kering, walaupun tidak semuanya, sebagian kering. Jadi ada orang berak misalnya atau kencing. Nah, itu. Setelah ada sebagian yang kering, dia pakai batu, nggak cukup. Nah, ukuran kering ini bihaitsu la yaqla'uhul jamid. Sekiranya tidak bisa dibersihkan hanya menggunakan jamid tadi, semisal hajar, harus pakai air. Jadi walaupun misalnya di tengahnya basah, biasanya kan kering itu samping-sampingnya dulu, ya. Samping-sampingnya itu kering duluan, yang tengahnya masih basah. Ini udah nggak cukup pakai batu, harus menggunakan air. Ini yang pertama. Walayan takila, najisnya nggak boleh pindah di sini. Amastaqarra fihi indal khuruj, itu dari tempat diemnya setelah keluar. Jadi misalnya orang itu kencing. Nah, setelah kencing ngalir begini, tidak masalah. Ketika kencing ngalir. Tapi setelah ngalir diem, jangan sampai ngalir lagi. Setelah diem itu maksudnya istiqrar. Istiqrar itu diem. Jadi ada 2 syarat, yang ini berbeda ini, bukan 1 syarat, 2. Pertama, misalnya untuk kubulnya laki-laki, syaratnya bisa istinja pakai batu, yang keluar, najis yang keluar tidak melewati hasyafah. Misalnya ini hasyafah, jadi najis yang keluar tidak melewati hasyafah. Kalau melebihi hasyafah tidak cukup sudah, hatta keluarnya langsung. Jadi sejak kencing itu dan lewer sampai melewati hasyafah, tidak cukup. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Syarat kedua, tidak boleh pindah dari tempat diem setelah lewer tadi itu. Misal kencing, hasyafahnya segini. Kencing, lewer sampai ke sini, tidak apa-apa. Tapi setelah diem di sini, kemudian gara-gara kena angin atau dia gerak-gerak, akhirnya tambah lagi lewernya ke sini, tidak sah, ini sudah harus pakai air walaupun tidak melebihi hasyafah, ya. Jadi kalau melebihi hasyafah, walaupun sejak awal langsung ngalir seperti itu melewati hasyafah, tidak sah. Atau setelah keluar berhenti, setelah berhenti jangan sampai ngalir lagi, pindah lagi tempatnya. Kalau sampai pindah melewati hasyafah atau enggak, maka tidak sah menggunakan batu. Ini istiqrar. Itu untuk dzakar laki-laki. Untuk dubur itu jangan, ada 2 syarat, ya tadi tidak boleh pindah dari tempat istiqrarnya. Kedua, tidak boleh melewati sofhah. Sofhah itu apa? Bagian pantat yang tertutup ketika berdiri. Nah, kalau berdiri kan nutup, ya. Kalau berdiri nutup. Kalau jongkok kan akan buka gini, ya. Nah, kalau berdiri nutup. Lah, yang buka nutup ini ketika berdiri dan jongkok, ini namanya sofhah. Jadi untuk berak itu syaratnya ada 2 syarat yang berbeda ini. Pertama, jangan sampai melewati sofhah. Kalau ketika dia berak karena mencret misalnya, langsung melewati sofhah, keluarnya langsung melewati sofhah, tidak sah. Pakai batu, harus pakai air. Atau misalnya sofhah segini, nah itu
ketika keluar berhenti di sini, nggak sampai ngelewati sofa. Setelah berhenti di sini, gara-gara dia gerak-gerak, akhirnya tambah lagi sedikit, turun lagi, walaupun nggak sampai ngelewati sofa, nggak memenuhi syarat. Wah teh ya. Nah, ini jadi syarat yang kedua, wala yantakila, itu tidak pindah dari mana? Ammastaqarra fihi indal khuruj, dari tempat diamnya ketika keluar. Ya, surahnya tadi sudah dicontohkan. Wala yatra'a alaihi najisun akhar, tidak ketambahan najis lain. Itu. Tidak ketambahan najis lain. Ini syarat lagi yang ketiga. Kalimat najis di sini bukan qaid. Tidak menjadi qaid. Jadi sebenarnya cukup wala yatra'a alaihi akhar. Kalimat najis ini bukan qaid. Dipasang nggak dipasang sama saja ya. Nah, jadi syarat orang boleh istinja pakai batu, najis yang keluar tidak kecampuran perkara lain. Itu. Wala yatra'a alaihi najisun akhar. Makanya ditafsiri di syarahnya di Busrul Qadim, ai la yahtalitu bihi ghairu jinsih. Tidak boleh campur dengan selain jenisnya. Kalau campur dengan sejenisnya tidak apa-apa. Misal orang kencing, seret. Kencingnya belum istinja, keluar lagi. Akhirnya campur kan yang keluar pertama dengan yang keluar kedua, dan yang pertama belum kering. Nah, ini tidak ada masalah karena sejenis. Orang berak, keluar. Ada nempel di sofa itu. Kemudian keluar lagi, nempel, nambahi tadi itu, tidak ada masalah. Kenapa? Sejenis. Jadi yang dimaksud wala yatra alaihi najisun akhar ai la yahtalitu bihi ghairu jinsih. Tidak boleh kecampuran benda lain. Itu. Benda lain ini wa ghaira arakin, selain keringat. Kalau keringat tak apa-apa. Panas-panas kayak gini antum di hammam, hammamnya pengap, ya. Enggak ada blowernya. Enggak ada blowernya. Jadi pengap, masuk ke situ keringat. Jadi ada orang kencing, sebelum sempat cebok, keringetan dia, keringetnya nyampur ke kencingnya tadi itu. Atau berak, sebelum cebok, beraknya kecampuran keringat. Sejenis gak ini dengan kotorannya? Sejenis apa enggak? Beda jenis kan? Kencing sama keringat, berak sama keringat, masa sejenis? Beda jenis. Enggak apa-apa kalau keringat, ma'fu. Kecampuran yang sejenis enggak apa-apa. Kecampuran keringat enggak apa-apa, ma'fu. Wa ghairu arakin. Walau tohiron, walaupun yang nyampur itu suci. Makanya kalimat najis di matan itu tidak menjadi qaid. Jadi intinya tidak boleh kecampuran perkara lain. Kalau kecampuran ya apa? Fa in ikhtalata bihi. Kalau kecampuran benda lain yang enggak sejenis. Walau ba'da istijmari, walaupun dia sudah istinja pakai batu, istijmar itu istinja pakai semisal batu. Maka apa? Ta'ayyanal ma'. Sawaun kana rotban, baik yang nyampuri ini perkara yang basah, kamain, jadi kecampuran air atau kecampuran kencing, itu. Misal orang berak, itu. Habis itu beraknya kecampuran kencingnya, bukan sejenis ya. Nah ini harus pakai air. Amjafan, jadi baik suci atau najis, baik apa basah rotban, amjafan atau apa kering, tapi jafan najisan, kering yang najis. Karausin, ada orang kencing, nah, itu orang kencing, belum istinja, ada angin kenceng, akhirnya ada kotoran sapi misalnya yang udah kering, terbawa angin, kena kencingnya tadi, tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Amtohiron atau suci katurobin, seperti turab, orang kencing, angin kenceng, sebelum istinja. Kencing yang keluar tadi kecampuran debu kan kering. Kemudian debu juga suci. Hatta debu kering suci tetap tidak memenuhi syarat sudah. Tidak boleh istinja pakai batu. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa indal Imam Ramli la yadurru ikhtilatuhu bil jafit tahir. Kalau kata Imam Ramli, kalau yang nyampuri itu kering suci tidak apa-apa. Jadi ada 4 surah. Yang surah keempat khilaf. Kalau basah najis, sepakat yadur. Kering najis, sepakat yadur. Basah suci, sepakat yadur. Ya. Ketetesan air hujan misalnya. Ketetesan air hujan, sepakat yadur. Ya, lah yang keempat ini kering suci, nyampuri, yadur kata Ibnu Hajar. Kata Imam Ramli la yadur. Kalau kering suci. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat,
wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Tadi sudah diterangkan. Najisnya tidak boleh melewati safhah. Ini untuk berak. Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Kalau berak boleh istinja pakai tisu atau batu, tidak boleh melewati safhah. Safhah tadi itu bagian pantat yang tertutup ketika berdiri. Nah, kalau jongkok kan buka gini, kalau berdiri kan nutup. Nah, jangan sampai beraknya itu melewati area safhah itu. Kalau melewati itu tidak sah. Itu dengan istinja menggunakan batu. Wa hasyafatahu. Kalau laki-laki kencingnya itu jangan sampai melewati hasyafahnya. Kalau melewati hasyafahnya maka harus pakai air. Nah, kemudian ini untuk perempuan ya apa? Untuk perempuan. Untuk perempuan ketika kencing tidak boleh melewati tempat masuknya dzakar, itu alla yadkhul baulul mar'a madkhalat dzakar. Jadi kencingnya perempuan itu jalannya kencing dengan jalannya dzakar beda. Ke perempuan kalau kencing jangan sampai kencingnya masuk ke lubang dzakar, ke tempat masuknya dzakar. Kalau masuk ke situ tidak boleh pakai air, harus pakai batu. Lah untuk perempuan yang masih gadis itu mungkin terpenuhi syarat ini. Kalau untuk janda sulit terpenuhi syarat ini. Nah, kalau untuk janda sulit. Jadi kalau sampai masuk ke tempat masuknya dzakar maka tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Kemudian wala yusibahu ma'un. Itu. Sebenarnya ini sudah masuk ke tadi. Najisnya jangan kena air. Kalau kena air wajib diistinjai pakai air. Kena air yang tidak mensucikan, ketetesan misalnya ya, ketetesan air hujan. Jadi jedingnya bocor ratapnya itu. Dia berak, ketika berak ada air netes, tetesannya itu nyiprat ke berak yang keluar tadi itu, yang ada di pantatnya. Maka harus pakai air. Tidak boleh pakai batu. Ini sebenarnya sudah masuk ke syarat sebelumnya apa? Wala yatro'a alaihi akhar. Kok disebutkan lagi? Ya karena matanya tadi kan mengkhususkan pada najis ya. Wala yatro'a alaihi najisun akhar. Najis itu tidak qayyid, sehingga kalau sudah najis itu enggak kita pertimbangkan, syarat ini wala yusibahu ma'un ini sudah masuk ke syarat wala yatro'a alaihi akhar. Kemudian wa yakunu bisalasi masahat. Syaratnya istinja dengan batu harus dengan 3 usapan. Tidak harus dengan 3 batu. 3 usapan dengan 3 sisi batu tidak apa-apa. Misalnya batunya gede kayak gini. Jadi ada orang kencing atau berak, istinja pertama diusap pakai sisi yang sini. Kemudian kedua diusap sisi yang sini. Ketiga diusap pakai sisi yang sini. Cukup. 3 usapan. Tidak harus 3 batu. Ayyakuna bisalasi masahat. Minimal itu. 1 usapan sudah bersih, harus 3. Kayak orang kencing, diistinjai pakai tisu. 1 kali sudah jelas bersih kan ya? Nah, itu pakai tisu agak ditekan, kemudian diseret begitu, diusapkan, udah pasti bersih kalau hanya kencing. Tetap harus 3 kali. Tapi jangan pakai yang najis tadi. Ya tur kalau pakai yang najis tadi. Itu. Hatta 3 sisi tadi. Setelah diusap pakai sini, jangan pakai sini lagi. Setelah sini, sini, kemudian sini. Itu harus 3 usapan minimal. Nah, itu. Dan harus bersih. 3 usapan yang bersih. Kalau tidak bersih, ditambahi. Sampai berapa? Sampai bersih. Harus 3 dan bersih. Minimal 3 itu minimal. Minimal 3 dan harus bersih. Kalau 1 usapan bersih, tambahi 2. 2 usapan bersih, tambahi 1. 3 usapan bersih, sudah tidak usah tambahi. 3 usapan belum bersih, harus tambahi berapa? Terserah. Sampai bersih. 3 usapan belum bersih, tambahi 1. Usapan keempat bersih, cukup. 4 belum bersih, tambahi lagi 1. 5 bersih, sudah selesai. 5 belum bersih, tambahi lagi 1. 6. Wadah ya. Nah, cuma ada kesunatan, wajibnya itu. Jadi harus minimal 3 dan harus bersih, tidak cukup salah satu. 3 tidak bersih, tidak cukup. 1 sudah bersih, tidak cukup. 2 sudah bersih, tidak cukup. Minimal 3 bersih. Nah, kemudian kalau 3 tidak bersih, tambahi 1. 4 bersih, cukup. Cuma kalau bersihnya di hitungan genap, sunat diganjili. Tambahi lagi 1. Kalau bersihnya dalam hitungan ganjil, tidak usah ditambahi. Misal, hitungan ketiga belum bersih, tambahi 1.
Usapan keempat. Usapan keempat bersih. Cukup sudah. Tapi sunat ditambahi usapan kelima. Biar ganjil. 4 usapan tidak bersih. Tambahi 1. 5 usapan. 5 usapan bersih. Gak usah tambahi. Kenapa? Sudah ganjil. Sunat diganjilkan. Wa yakuna bisalasi masahat. Jadi harus dengan 3 usapan. Kalau 3 usapan tidak bersih, fa illam yangqa wajabal inqa'u. Kalau tidak bersih, wajib dibersihkan. Artinya 3 tidak bersih, tambahi lagi sampai bersih. Kemudian wasunnal itaru, sunat mengganjilkan. Kalau bersihnya dalam hitungan genap. Kalau bersihnya dalam hitungan kelima, usapan ke-7, ke-9 tidak usah ditambahi, tidak usah diganjilkan lagi, sudah ganjil ngapain tahsilul hasil. Nah, itu. Tapi kalau bersihnya dalam hitungan genap 4, 6, 8 baru bersih, sunat tambahi 1. Tidak wajib, sunat saja biar ganjil. Wasunnal itar. Kemudian syarat lagi. Itar ini wasti'abul mahalli. Itu. Wasti'abul mahalli. Ini dohirnya busrol muqaddimah hadramiyah. Wasti'abul mahalli bil hajar. Ini dohirnya atof ke al-itaru. Itar mengganjilkan. Hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Mengganjilkan sunnah apa wajib? Sunnah. Kemudian ini diatofkan. Wasti'abul mahalli bil hajari. Meratakan tempatnya najis dengan setiap batu. Jadi kan 3 usapan kan ya? Setiap usapan itu ratakan ke seluruh tempat yang najis. Dohirnya di sini sunnah apa wajib? Dohirnya sunnah. Lihat dohirnya maten sunnah. Jadi 1 usapan itu udah harus rata. Sunnat rata. Yang penting 3 usapan bersih selesai. Itu dohirnya muqaddimah hadramiyah. Ini dhaif. Yang muktamad ini enggak sunnah ini. Isti'abul mahal bil hajar ini bukan sunnah tapi wajib. Di muqaddimah diatofkan ke itar. Berarti sunnah. Tapi yang muktamad isti'abul mahalli bil hajari itu wajib. Artinya setiap 1 usapan itu harus rata ke seluruh tempatnya najis. Misal najisnya segini. Maka setiap usapan itu harus rata. Najisnya segitu misalnya. Setiap usapan harus rata. 1. Kemudian pakai yang tengah. 2. Kemudian pakai yang ujung lain. 3. Harus rata ke seluruh tempat najis. Wajib ini. Dohirnya muqaddimah tidak wajib. Pokok dengan 3 usapan bersih selesai. Walaupun setiap usapannya tidak rata. Contoh begini. Yang najisnya segini tadi itu. Usapan pertama hanya sisi sini yang diusap. Rata apa enggak ini? Enggak rata kan ya? Kemudian usapan kedua segini, masih menyisakan. Kemudian usapan ketiga bersih. Cukup kalau dohirnya muqaddimah hadramiyah. Kenapa? Isti'abul mahal bil hajar itu sunnah. Tapi ini dhaif. Yang muktamad harus rata perusapannya. Di sarahnya di situ wa kalamul musannaf yufhim annahu la yajib ta'mimul mahal bi kulli mashah. Jadi kalamnya musannaf memberikan pemahaman karena atof kepada al-itar yang hukumnya sunnah, memberikan pemahaman bahwa enggak wajib meratakan tempat najis dengan setiap usapan. Wa wal mangkul anis syaikhain wa ghairihim, dan ini pendapat yang dinukil dari syaikhain. Syaikhain kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu. Wa ghairuhum, dan selain syaikhain itu. Tapi lakin i'tamada Syekhul Islam wa aksaru man ba'dahu wujubahu. Syekhul Islam dan generasi setelahnya, murid-muridnya Imam Ibnu Hajar, Imam Romli dan Khatib Syurbini dan lain-lain, hampir semuanya Syekhul Islam dan orang-orang setelahnya mengatakan wajib itu. Takmimul mahal bikul masah itu wajib. Kenapa? Kalau enggak rata berarti 1 usapan. Misal begini. Ini najisnya segini. Diusap 1, kemudian 2, 3. 3 usapan baru bersih. Berarti ya sama dengan 1 usapan. Padahal syaratnya harus 3. Jadi ala kulli hal khilaf ya. Ala kulli hal khilaf.
Nah, cara ngusapnya terserah, tapi yang paling bagus pertama dari kanan, kemudian kiri, kemudian lurus. Jadi begini. Misal ini najis. Untuk berak ini ya. Untuk berak, najisnya begini. Jadi usapan yang paling baik yang kalau minimalnya pokok setiap usapan rata. Tapi yang paling baik pertama dimulai sini ke kanan, set. Kemudian yang kedua gini, kiri, set. Kemudian ketiga begini ya. Nah, jadi awalnya begini. Kemudian begini. Kemudian begini. Ya. Nah, itu. Yang terbaik begitu, tidak harus begitu. Wal istinja bil yasar, ini sunnah semuanya sudah. Mulai wasunal itar ini sunnah semua. Itar sunnah. Isti'abul mahal bil hajar, apa hukumnya? Sunnah apa wajib? Sunnah kalau versi muqaddimah. Tapi Syekhul Islam Maman Ba'dahu mengatakan wajib. Wal istinja bil yasar, itu istinja itu pakai tangan kiri. Kenapa? Lil tiba Rasulullah SAW kalau istinja, kalau cebok itu pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan itu makruh, bahkan wakilah yahrum. Wakilah haram. Orang cebok pakai tangan kanan itu haram wakilah. Yang mutamat makruh. Kenapa? Linnahi anhu, ada larangan. Lah, kalau pakai batu kan harus pakai dua tangan. Ya. Kalau pakai batu kan harus dua tangan. Kalau pakai air jelas, kita megang airnya tangan kanan, ceboknya untuk ngusapi najisnya, untuk apa? Bersihkan najisnya pakai tangan kiri. Kalau pakai batu itu ya, Pak. Yang megang batu tangan kanan apa tangan kiri? Nah, di sini terangkan. Wa idzahtaja ilal yaden fistinjaihi ja'alal hajar fi yaminihi. Ini batu. Kalau istinja pakai batu itu perlu dua tangan. Batunya dipegang tangan kanan. Wa akhadha dzakarahu bi yasarihi. Dzakarnya pegang tangan kiri ini misalnya ya. Itu, dzakarnya misalnya ini. Ini batu dipegang tangan kanan. Dzakarnya dipegang tangan kiri begini ya. Tangan kiri begini. Kemudian summa yuharrikuha wahdaha. Kemudian gerakkan tangan yang kiri. Sehingga antum dikatakan istinja pakai tangan kiri. Jangan batunya yang digerakkan. Kalau batunya digerakkan, berarti yang kerja yang kanan. Antum berarti cebok pakai tangan kanan ya. Nah, itu caranya begitu. Jadi ketika istinja pakai dua tangan, tangan kanan megang batu, itu. Tangan kiri megang dakar, yang digerakkan yang kiri. Sehingga antum dikatakan istinja tangan kiri. Kalau dakarnya diam dipegang tak begini, kemudian yang batunya dijalankan, berarti istinja pakai tangan kanan. Maka yahrum. Wal i'timad alal wusta fit dubur inistanja bil ma. Kemudian ketika istinja dari berak menggunakan air itu pakai jari tengah. Jadi istinja itu ketika berak pakai air, istinja itu pakai jari tengah, pakai ini istinja itu. Sunnahnya, jangan pakai ujungnya, pakai ini. Jadi istinja itu jangan begini. Sebagian orang nggak ngerti cebok, nggak tahu cara cebok, itu. Sebagian orang nggak ngerti caranya cebok. Ceboknya begini. Ketika berak, ini resiko. Apa? Najisnya akan masuk ke sela-sela kuku. Nah, najisnya berak itu kalau masuk ke sela-sela kuku, hatta antum cuci pakai tangan, antum kemudian pakai sabun, mesti menyisakan bau. Kalah baunya. Bau sabun kalah. Kenapa? Najisnya masuk ke sela-sela kuku. Lah ini kalau bau masih ada, tangan antum najis. Kalau najis sholatnya tidak sah. Kesalahan itu. Jadi istinja jangan begini. Lengket kalau begini nih masuk ke sela-sela itu. Nah, istinja itu jangan pakai ujung jari. Cukup pakai ini aja. Tidak usah 5 jari begini, tidak usah. Orang berak itu. Istinja pakai ini. Jadi digosokkan dari bawah begini. Ya, gitu. Digosok begini. Baik. Ini kalau cara istinja antum pakai ini, hatta tidak pakai sabun hilang baunya. Setelah cebok antum gosokkan ke lantai begitu aja, antum siram pakai air, dijamin hilang baunya. Dijamin. Tidak usah pakai sabun hilang baunya. Tapi kalau begini, hatta pakai sabun tidak hilang. Karena itu hati-hati. Ini sunnah.
i'timad alal wusta. Jadi berpijak pada jari tengah fit dubur, di dubur kalau istinja dengan air. Artinya istinja di dubur kalau pakai air itu menggunakan jari tengah yang kiri. Ininya, bukan ujungnya. Ininya ya. Nah itu. Fal i'timad alal wusta fit dubur inistanja bil ma. Banyak orang begitu. Istinja pakai begini. Bisa udah. Akhirnya najisnya sulit dihilangkan dari tangan itu. Sulit dihilangkan. Wa taqdimul ma' lil qubul. Itu. Mendahulukan air fima yastamji bihi lil qubul. Itu. Jadi ketika istinja pakai air, dahulukan yang kubul, baru yang dubur. Ada orang kencing dan berak. Ceboknya pakai air. Kubul dulu yang diistinjai. Cebok di jalan depan, kemudian cebok jalan belakang. Itu. Kenapa? Idlau qaddamat dubur, kalau cebok yang belakang dulu khosyia audun najasa ilaihi, khawatir kena najis lagi nanti. Itu. Wa taqdimud dubur lima yastanji bil hajar. Kalau istinjanya pakai batu atau tisu, dahulukan yang belakang. Kenapa? Takut keburu kering. Ya, takut keburu kering. Kalau kering tidak memenuhi syarat. Jadi orang kencing dan berak sekaligus. Kalau istinjanya pakai air, dahulukan kubul. Kalau istinjanya pakai batu, dahulukan dubur. Wa taqdimuhu 'alal wudu, sunat mendahulukan istinja dari wudu. Jangan wudu dalam keadaan kepet ya. Habis berak, enggak cebok, wudu dulu. Habis wudu baru cebok. Itu. Lu kan batal, enggak mesti batal. Bisa jadi kan orang istinjanya pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan. Bisa jadi. Itu, bisa jadi. Atau misalnya kencing nggak perlu pakai tangan kan, disiram gitu aja kan sudah bersih. Tapi tetap sunnahnya istinja dulu baru wudu. Seandainya wudu dulu baru istinja, sah wudunya enggak apa-apa. Tapi sunnahnya istinja dulu. Kemudian wadalku yadihi bil ardi summa yaghsiluha ba'dahu. Menggosokkan tangannya ke tanah, ke lantai, ke tanah. Jadi setelah cebok itu tangannya digosokkan ke lantai, kemudian disiram pakai air. Itu. Setelah digosok, siram pakai air. Kalau perlu sabun ya pakai sabun. Itu. Tapi insya Allah kalau ceboknya dengan gaya kayak tadi itu, hatta nggak disabuni tidak akan bau. Kalau ceboknya dengan ini. Kemudian wanathu farjihi wa izarihi, sunat menciprati, jadi mencipratkan air ke kemaluannya dan ke sarungnya dari dalam. Jadi setelah cebok kan tertutup kan auratnya, ngambil air gitu, masukkan ke dalam sarung, cipratkan begitu dari dalam. Cipratkan ke kemaluannya dan ke sarungnya. Untuk apa? Menghindari was-was. Sebagian orang was-was, habis dari kamar mandi, kok kayak ada yang keluar ya? Akhirnya dicek, lu iya basah. Akhirnya was-was. Untuk menghindari itu, udah setelah istinja, ciprati kemaluan dan sarungnya pakai air dari dalam. Nanti kok ada yang keluar ya, dicek basah, mesti air basah, tadi tak ciprati. Itu setan bisi, enggak itu kencing, enggak anak nyiprati kok anak ingat begitu. Nah, untuk biar ketika setan debat kita gampang jawabnya, anak yang nyiprati, anak yang nyiprati, begitu. Nah, jadi setan itu bisa mengganggu siapapun. Nah, was-was ini bahaya kalau dibiarkan. Pertama was-was dalam niat, was-was dalam najis, was-was dalam toharoh. Ujung-ujungnya nanti was-was ke akidah. Banyak kasus seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Saya pernah punya sahib, pinter orangnya, pinter baca kitab, pinter pol. Nah, itu. Termasuk juara lah di kelasnya. Itu was-was dibiarkan. Sampai lama-lama itu was-was ke akidah, waliyadzubillah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sembuh. Masih ada sisa-sisa, mulai sembuh. Was-was dalam segala hal nanti, awalnya diniat. Nanti was-was ketika puasa, banyak was-wasnya nanti. Habis kumur itu, ngeludah itu 20 kali mungkin, kalau enggak 30 kali. Habis kumur. Padahal habis kumur, orang wudu kumur, keluarkan 1 kali. Sudah, habis itu telan ludah, enggak apa-apa. Lu enggak, masih ada rasa segernya. Enggak apa-apa, rasa seger makfu. Sebagian orang enggak, ini seger ini enggak apa-apa makfu. Hatta terasa seger. Yang enggak boleh kalau antum kumur 20 mili, kemudian dikeluarkan 10 mili, disilakan 10 mili, tak telen. Udah tak keluarkan tadi.
Ini sudah mampu, tidak mampu itu disisakan separuh ya. Nah, itu laap gitu. Enggak, pokoknya keluarkan 1 kali, tidak usah 2 kali. Sudah. Habis itu telan sudah, walaupun masih terasa seger. Tidak apa-apa, mampu. Nasnya begitu. Ini enggak, ini saking was-wasnya. Jadi kalau udah kumur, ketika wudhu itu kumur, ngeludahnya itu sekitar 30 kali. Kadang enggak selesai 30. Kalau perlu ngambil anduk. Dianduk ya. Atau ngambil apa? Itu. Pinjem apa untuk pompa ban itu? Pompanya, kompresor ya. Kalau perlu cowok. Biar kering. Biar bersih semuanya. Gara-gara was-was dipiara. Itu kenyataan, bukan ngarang, ini kenyataan. Ya awalnya nih was-was niat, terus berkembang. Nanti ke puasanya, ke ini. Itu semua akhirnya nanti habis cebok, kayak ada yang masuk tadi. Batal puasanya ini. Akhirnya gitu. Udah enggak ada apa-apa. Udah. Pokok kalau was-was, sekecil apapun jangan dipiara. Sebelum berkembang. Nanti kalau udah berkembang sulit nyembuhkannya. Dan ini orangnya pinter, baca kitab itu pinter. Was-wasnya berkembang sampai dia tidak percaya dengan pemahamannya dia sendiri. Dan pemahaman orang, nggak percaya. Ke kitab itu nggak percaya. Kitabnya ngomong gini, masa gini? Ke kitabnya, dia pinter baca kitab. Masa kitabnya gini? Lama-lama percaya ke kitab. Dia kan pinter baca kitab, sudah bisa. Lama-lama percaya kepada kitab, mulai sembuh percaya pada kitab. Tapi dia baca kitab, itu tidak percaya, apa benar pemahaman saya seperti ini? Terus dulu ya apa? Jadi nggak percaya pada pemahamannya sendiri. Sehingga dia harus nanya ke orang, apa begini memang maksudnya? Ya memang begitu, terus gimana lagi? Begitu. Karena itu was-was jangan dipiara. Bahaya. Ujungnya itu ke akidah. Setan itu ngirinya begitu. Waliyadzubillah. Nah, kemudian wa ayyakula ba'dahu. Nah, ini termasuk sarana biar tidak was-was. Jadi habis kencing itu atau habis berak diciprati begitu. Biar nanti ketika ada bisikan-bisikan, enggak ada yang keluar. Lu basah, iya memang basah, tak ciprati. Kecuali kalau antum menemukannya, kok ada yang keluar, dipegang, kok ada yang lunak. Gitu. Lunak, basah, becek. Gitu. Terus di bau-baunya kayak aneh begitu. Jadi tidak usah was-was kayak ini ya. Kayak sebagian orang itu Yahanu ngerti madhab gitu. Jadi nanyanya madhab khos. Ada kisah yang mufti Yaman itu, saya Al-Amrani, mufti Yaman. Pernah ada orang nanya, sok Yahanu berpegang teguh pada madhab Hambali begitu. Dia nanya, saya tadi waktu sholat itu ragu. Saya nanya hukumnya, sholat saya ini sah nggak menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal? Dia mintanya yang madhab Imam Ahmad bin Hambal. Sah nggak kira-kira sholat anak menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal? Emangnya kenapa? Iya. Tadi saya pas sholat itu ragu kok kayak ada yang keluar. Kemudian kayak ada yang basah begitu. Nah terus, ya akhirnya saya cek di tengah-tengah sholat itu tangan saya masukkan ke dalam sarung. Terus saya mendapati kok ada kayak benda-benda lengket gitu yang keluar. Kemudian basah, lengket, itu lunak. Itu. Kemudian saya cium, baunya gak enak saya. Salah saya ini gimana? Saya nggak menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kata saya ini, hukumnya, ente ingin tahu hukumnya? Hukumnya ente itu ngising bil ijma. Ente itu berarti ngising bil ijma. Gak hanya menurut Imam Ahmad bin Hambal. Semua ulama madhab mengatakan ente itu ngising. Bahasa Badurnya atai ya. Itu atai bil ijma. Kalau atai ya sudah ada sananya. Kalau kayak gitu aku was-was ya. Jelas. Wa ayyakula ba'dahu. Kemudian sunat setelah istinja, tapi dan juga setelah keluar dari area qadul hajah, karena baca zikir di situ makruh ya. Keluar dari area qadul hajah, kemudian baca zikir Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu.
Baca doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat kemunafikan. Kemunafikan itu menunjukkan, menampakkan sesuatu yang beda dengan apa yang ada dalam hati. Wa hasin farji minal fawahish. Bentengilah kemaluanku dari perbuatan keji, zina dan yang lain-lain. Itu. Kemudian juga zikir yang ma'ruf itu setelah keluar apa? Baca ghufranaka yang kemarin sudah terangkan, alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Baca ini. Itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.